Di salah satu markas, terlihat Kelvin sedang berbicara dengan seseorang. Kalian lakukan sesuai perintah Tuan, jika kita tidak melakukannya nyawa kita yang akan melayang. Tangan yang sudah berlumuran darah itu dibersihkan oleh Kelvin. Terlihat sekali kalau dia habis melakukan sesuatu, nampaknya Kelvin benar-benar kejam seperti Erik. Walaupun dari luar terlihat Kelvin kalem, namun di balik itu dia adalah pria kejam orang kepercayaan Erik. Kelvin adalah orang kepercayaan Erik semenjak beberapa tahun yang lalu, bekerja bersama dengan Erik semenjak usianya masih sangat muda. Menjadi tangan kanan pria itu dengan semua masa lalu yang telah mereka jalani. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Erik yang sudah berada di sana. Kami sudah menangkap Tuan Yakub bersama anak buahnya, Tuan, jawab Kelvin. Baiklah kalau begitu, aku akan menunjukkan kepada mereka. Apa yang tidak boleh mereka lakukan, berani sekali mereka melawanku, ujar Erik yang kemudian menuju tempat Yakub ditahan. Kondisi yang benar-benar tidak bisa dibilang baik, wajah Yakub sudah babak belur bahkan kedua matanya terlihat tidak bisa terbuka sempurna, rintihan dan rasa sakit itu menjadi satu, salahkan dirinya karena dia melawan orang kejam seperti Erik. Jadi dia pria yang memberi pinjaman kepada Benito, pria ini seharusnya aku singkirkan semenjak dulu. Tangan kokoh itu kemudian mengambil salah satu tongkat yang sudah dipersiapkan oleh Kelvin, tatapan matanya menatap tongkang setengah besi yang sudah dia pegang. Aku akan memberikan dia pelajaran karena berani mencemarkan nama istriku. Yakub nampak mendengar suara langkah kaki mendekatinya, kedua matanya yang tidak bisa terbuka sempurna itu hanya mampu melihat dengan remang-remang. Sosok pria yang mendekatinya dengan tubuh tinggi tegap. Jangan siksa aku lagi, bunuh saja aku, seru Yakub dengan suara yang keras. Tubuhnya benar-benar terasa hancur saat dia dihajar secara membabi buta oleh Kelvin dan anak buahnya. Aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu pikirkan. Erik mengangkat tongkat yang ada di tangannya, dia nampak tersenyum saat melihat wajah yang tidak berbentuk dari Yakub. Siapa kamu? Seru Yakub yang mempertanyakan siapa orang yang mendekatinya. Aku adalah Erik Regan, suami Alessia Caroline, beraninya kamu mempersulit istriku. Apakah kamu tahu siapapun yang berusaha melakukan sesuatu kepadaku, dia harus mati mengenaskan. Kamu berani mencoba untuk menghancurkan istriku maka aku akan memberikanmu hukuman yang tidak akan pernah kamu pikirkan, jawab Erik. Di dunia bisnis yang begitu kejam semua orang sudah tahu siapa Erik Regan, pria berumur 30 tahun itu benar-benar sangat kejam, dia tidak akan segan-segan memberikan hukuman kepada musuh-musuhnya, dia tidak akan segan memberikan hukuman kepada anak buah yang sudah mengkhianatinya. Begitu kejamnya Erik Regan membuat begitu banyak orang harus berpikir dua kali untuk melakukan sesuatu. Kamu sudah mengambil wanita yang seharusnya menjadi istriku, jawab Yakub. Hahaha, istri yang mana? Dia adalah istriku, wanita yang sudah aku nikahi. Beraninya kamu mengatakan hal itu padaku, kamu memang pantas mendapatkan hukuman dariku. Dengan senyum yang sedikit menakutkan Erik mengangkat tongkat pemukul yang ada di tangannya. Tubuh Yakub yang sudah dirantai itu tidak akan mampu melakukan apapun. BUGG. Beberapa kali pukulan diberikan oleh Erik, pria itu bahkan memukul di beberapa area vital Yakub. Ketika kamu berurusan denganku maka kamu harus berpikir dua kali, aku bukanlah pria yang akan memberikanmu maaf. Aku bukanlah orang yang akan melepaskan siapa saja yang sudah membuatku merasakan hal seperti ini. Berulang kali Erik terus menghajar Yakub, pria itu menghajar di bagian tubuh dan kakinya saja. Dia tidak akan langsung membunuh Yakub karena dia ingin menyiksanya sampai pria itu menghembuskan nafas terakhirnya. Bunuh saja aku, seru Yakub. Aku tidak akan membunuhmu karena itu tidak akan menyenangkan. Kamu sudah menghina istriku maka aku juga akan memberikan hukuman padamu, jawab Erik tegas. Pria berumur 50 tahun itu benar-benar adalah pria brengsek yang selalu menjebak orang-orang yang ada di luar sana, untuk mengambil hutang padanya dengan bunga yang sangat fantastis. Begitu itu pula dengan Benito. Sayangnya dia itu adalah orang bodoh yang sudah mengetahui semua persyaratan dari hutang itu, namun sayangnya dia masih tetap saja mengambil konsekuensinya dan menjadikan putrinya sebagai pelunas hutang. Ampun, ucap lirih Yakub ketika tubuhnya terus dipukul oleh Erik. Aku sudah bilang aku tidak akan memberikanmu ampun, berani kamu melakukan hal ini maka kamu juga harus menerima hukuman dariku, jawab Erik kembali. Setelah puas menghajar Yakub Erik meminta Kelvin untuk membersihkan tempatnya. Apakah mobil-mobil itu sudah ditemukan, Kelvin? Tanya Erik. Sudah, Tuan, satu kontainer barang kita sudah ditemukan, kita akan mengambilnya kembali, jawab Kelvin. Baguslah kalau begitu,
Oh ya, jangan sampai permasalahan ini bocor di telinga Nyonya, aku tidak ingin Nyonya ketakutan. Erik memperingatkan Kelvin. Baik, Tuan, jawab Kelvin. Oh ya Kelvin, seru Erik. Ya, Tuan, jawab Kelvin. Peringatkan juga kepada Elios mengenai hal ini, jangan sampai dia membuka mulut. Jika sampai dia membuka mulut akan kubuat mulut itu tidak bisa terbuka lagi. Baik, Tuan. Hari ini Caroline sedang melihat beberapa majalah yang sudah dibeli oleh salah satu pembantu. Di sana terpampang wajah Adeline yang berprofesi sebagai model. Kak Vivi, panggil Caroline. Ada apa Nyonya? Tanya Vivi. Kak Vivi, wanita ini wajahnya dipampang di majalah ini. Caroline memberikan majalah yang dia lihat. Vivi melihat foto Adeline yang ada di sana. Memang Nyonya Adeline itu berprofesi sebagai model, Nyonya, jawab Vivi. Pantesan dia ganjen banget. Lihat aja foto yang dia pampang itu menunjukkan seluruh lekuk tubuhnya. Dia menunjukkan bagian dada dan mister kejutnya, pasti dia itu adalah wanita murahan yang selalu menggoda para pria, ucapnya. Setelah mengatakan mengenai Adeline terlihat sekali kalau Caroline tidak suka dengan wanita itu, memangnya siapa yang suka pelakor? Kedatangan pelakor adalah musibah bagi rumah tangga seorang wanita. Nyonya harus berhati-hati dengan wanita ini, dia sudah mengejar Tuan Besar selama beberapa tahun. Namun sayangnya Tuan Besar tidak pernah menggubris dia sama sekali, jawab Vivi. Aku itu bukan wanita bodoh, Kak Vivi, aku tidak akan membiarkan siapapun berusaha untuk menghancurkanku atau menyakitiku. Kalau dia berusaha menyakitiku akan kubalas dia ribuan kali lipat, jawab Caroline yang kemudian melahap makanan yang sudah dia buat. Vivi nampak tersenyum, tentu saja dia tahu gadis muda itu tidak akan pantang menyerah. Namun seorang pengganggu rumah tangga orang lain juga tidak akan membiarkan kehidupan bahagia bagi wanita lain. Lebih baik Nyonya berhati-hati kalau Nyonya Adeline datang, ucap Vivi. Kalau dia berani datang kemari aku pasti akan menelpon pemadam kebakaran, aku akan menyemprot wajahnya dengan selang pemadam kebakaran. Aku mau lihat bedaknya yang tebal itu masih bisa menempel di wajahnya atau tidak. Dari cara berpakaian dan make up-nya saja aku yakin dia itu penuh dengan plastik. Tubuhnya itu tubuh palsu yang dia banggakan, ejek Caroline yang membuat Vivi hanya mampu tersenyum. Dia adalah gadis muda yang selalu membuat Vivi banyak tersenyum setelah kedatangannya. Tuanmu pagi sekali kemana? Tanya Caroline penasaran. Saya tidak tahu, Nyonya, Tuan tidak pernah mengatakan kemana dia pergi, jawab Vivi. Benar juga ya, ucap Caroline yang kemudian melanjutkan melihat beberapa majalah. Para wanita ini kenapa tidak ada yang malu ya? Mereka menampakkan tubuhnya seperti ini. Caroline terus menilai foto para model. Oh ya Kak Vivi, Adeline itu orangnya seperti apa sih? Tanya Caroline. Nyonya Adeline itu wanita yang sangat keras dan sangat angkuh, Nyonya, jawab Vivi. Lalu kenapa dia dipanggil Nyonya? Apakah dia sudah menikah? Caroline penasaran. Dia itu seorang janda, dia menikah beberapa bulan setelah itu bercerai. Wanita seperti dia tidak akan mempunyai rumah tangga yang bahagia, Kak Vivi, kalau dilihat dari wajahnya dia itu wanita penggoda, dia akan mencari pria untuk memuaskan dirinya. Tiba-tiba Caroline mengucapkan hal itu hingga membuat Vivi sedikit terkejut. Ternyata dia masih muda namun pemikirannya benar-benar sudah dewasa. Aku yakin dia akan menjadi istri Tuan Besar yang sangat sempurna. Dalam diam Vivi terus menatap Caroline yang terus mengkritik satu persatu foto model yang ada di majalah. Nyonya, panggil Elios. Iya, ada apa Elios, jawab Caroline. Tuan Besar meminta saya untuk menjemput Anda, jawab Elios. Memangnya kita mau kemana? Tanya Caroline. Tuan Besar meminta saya untuk membawa Anda ke perusahaan, jawab Elios. Idih males banget aku ke sana, masa di sana aku cuma keluyuran saja, apalagi kemarin aku hampir dipenjara gara-gara menghajar karyawan di sana, jawab ketus Caroline. Tapi Tuan meminta saya membawa Anda ke perusahaan, mungkin ada yang ingin disampaikan Tuan, jawab Elios yang sedikit memaksa. Kamu ini benar-benar mau menyelamatkan diri sendiri ya? Cibir kesal Caroline. Mari, Nyonya, dasar kalian menyebalkan. Dengan menunjukkan wajah kesal Caroline menunjuk dada Elios. Dia menekan jarinya sembari mencibir. Mari, Nyonya, dengan wajah datar Elios mempersilahkan Caroline. Wajahmu itu tampan, sesekali tunjukkan senyummu. Caroline langsung pergi. Di perusahaan Erik sangat murka karena ada kebocoran informasi di perusahaannya. BRAKK, kalian harus aku habisi, beraninya kalian melakukan hal ini padaku. Kalian tidak takut mati ya? Murka Erik. Seluruh direksi perusahaan tidak berani berkutik. Kelvin,
Ambil seluruh keluarga pengkhianat. Jangan biarkan mereka hidup bebas. Perintah Erik. Orang-orang yang ada di ruangan itu saling menatap satu sama lain. Siapa yang sebenarnya telah mengkhianati pria ini? Beribu pertanyaan keluar dari otak para direksi perusahaan. Jika salah satu dari mereka tidak ada yang mengaku, itu artinya seluruh orang akan dalam bahaya. Dek, jantung orang-orang yang ada di tempat itu berdebar tidak terkontrol. Tuan, panggil Kelvin. Pria itu langsung membisikkan sesuatu di telinga Erik. Bagus, jawab Erik. Kelvin menunjukkan video keluarga dari pengkhianat. Ada sebuah pertunjukan untuk kalian. Erik memperlihatkan video keluarga seseorang. Seorang wanita bersama dua anaknya menangis ketakutan, pistol telah melekat di kepala dua anak dan ibunya. Mereka akan segera mati, ujar Erik yang kemudian menatap para dewan direksi. Tak ada yang berani bersuara, namun ketika Erik meminta anak buahnya yang ada di tempat itu, seketika salah satu pria berdiri. Jangan, tolong jangan lakukan hal itu, Tuan, seru seorang pria. Dor, satu tembakan di kaki diberikan oleh Erik saat si pria berdiri. Aku tidak suka dikhianati, beraninya kalian melakukan hal ini. Erik berdiri mendekati beberapa dewan direksi perusahaannya. Dia begitu marah karena dikhianati. Ampuni saya Tuan, ucap si pria yang menahan sakit karena kakinya ditembak. Ini akan menjadi pelajaran bagi kalian, siapapun yang berakhir akan dihukum. Kalian berani mengkhianatiku, maka ini hukumannya. Melihat apa yang telah dilakukan Erik membuat para dewan direksi ketakutan. Raut wajah ketakutan juga terlihat di wajah seorang wanita yang ada di sana, raut wajah ketakutan juga kebingungan. Jika sampai aku tertangkap, maka nyawaku akan melayang. Keringat dingin sudah memenuhi wajah seorang dewan direksi wanita. Dia begitu ketakutan karena dia juga ikut andil dalam pencurian satu kontainer barang perusahaan Erik. Erik menghela nafasnya. Keluarlah, jika kamu tidak keluar, maka aku akan membunuh putrimu, ancam Erik. Dek, pria itu akan membunuh putriku. Dalam kebingungan wanita itu terus meratapi kebodohannya, dia sudah tahu kalau Erik adalah pria kejam. Lalu mengapa dia melakukan kesalahan? Maafkan saya, Tuan, ucapnya. Akhirnya karena takut wanita itu mengakui kesalahannya, dia begitu bodoh karena melakukan kesalahan fatal itu. Bawa dua orang ini, Kelvin, perintah Erik. Para dewan direksi akhirnya sedikit tenang, mereka telah lepas dari murka Erik. Aku tidak akan mengulangi perkataanku, jadi sekarang aku minta kalian melakukan apa yang telah aku perintahkan. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang telah berkhianat. Beberapa detik kemudian para dewan direksi kembali ke tempat mereka, betapa menakutkan Erik saat marah. Dia tidak pandang bulu sama sekali, pria atau wanita akan dia hukum. Kamu dari mana saja? Tanya Caroline saat Erik baru masuk ke kantornya. Dek, amarah yang begitu meluap seketika sirna, tatapan matanya menatap istrinya sudah berada di kantor. Aku sedang mengurus beberapa pekerjaan yang sedikit rumit, jawabnya. Hati yang begitu lelah, amarah yang sangat begitu luar biasa langsung hilang saat melihat istrinya sudah berada di ruangannya. Kamu sudah makan? Tanya Caroline. Belum, jawab Erik. Salah satu tangan Caroline menarik tangan suaminya, dia langsung menyuruh Erik untuk membuka mulutnya. Ceklek, sayang, pintu kantor Erik langsung dibuka tanpa permisi. Erik dan Caroline menoleh secara bersamaan. Cacing Alaska ada di sini, ucap tiba-tiba Caroline. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Erik yang kesal dengan kedatangan Adeline. Gak usah dihiraukan, cepat kamu makan. Caroline terus menyuapi suaminya, lirikan matanya terus menatap Adeline. Sayang, panggil manja Adeline. Dasar cacing Alaska, dia tidak tahu diri banget, ucap Caroline dalam hati. Kamu masak ini sendiri? Tanya Erik yang memuji masakan istrinya. Tentu dong, jawab Caroline sambil melirik Adeline penuh ejekan. Wah, mantap, puji Erik yang kemudian meminum air mineral. Gitu aja bangga, kalau masakan seperti itu aku juga bisa masak. Adeline benar-benar jengkel. Sayang, panggil Caroline. Erik terkejut karena istrinya memanggil dengan panggilan sayang. Iya, sayang, jawab Erik dengan semangat. Adeline sangat kesal saat dia diperlakukan seperti itu, dia tidak dianggap bahkan dia tidak dihiraukan sama sekali. Erik, aku mau bicara. Adeline marah dan berusaha mendekati Erik. Caroline menatap Adeline yang begitu mengenaskan, dia tidak pernah mengira kalau wanita itu sangat berbahaya. Kamu harus bersiap-siap, aku pasti akan membuatmu menjadi mainanku. Senyum jahat mulai ditunjukkan oleh Caroline,
Bahkan dia juga sudah bersiap-siap untuk memberi pelajaran kepadanya. Aku keluar dulu, sayang, ucap Caroline yang kemudian berdiri. Mau kemana? Tanya Erik. Mau meminta Elios mencari sesuatu, jawabnya, padahal dalam hati Caroline tersenyum penuh rencana usil. Baiklah, cepat kembali, jawab Erik. Pria itu memeriksa beberapa berkas perusahaan, sedangkan Adeline, dia tersenyum saat melihat Caroline keluar. Heh, dasar wanita sialan, ucap Adeline dalam hati.